Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alfani Amullah. Saya akan mempresentasikan mini riset yang kemarin berjudul tentang analisis optimalisasi perpustakaan SDN Sidomulyo 01 Jember. Untuk disusun memenuhi tugas mata kuliah manajemen layanan khusus NIM 232 1010 386. Langsung saja di PPT di halaman nomor 2. Tinjauan pustaka, landasan teori. Gak perlu. Ya. Guys. Faktor penghambat optimalisasi perpustakaan. 1. Keterbatasan anggaran dan fasilitas. 2. Kurangnya tenaga. 3. Koleksi buku terbatas dan tidak beragam. 4. Infrastruktur kurang memadai dan minim inovasi. Teknologi. Nomor 5. Dukungan manajemen sekolah dan kolaborasi guru terbatas. Rendahnya minat dan kesadaran literasi siswa. Nomor 7. Tantangan profesionalisme dan kebijakan tidak optimalnya. Baik, yang pertama adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas. Dana minim untuk koleksi, peralatan, teknologi, dan pelatihan pustakawan. Banyak perpustakaan tidak memiliki gedung atau ruang yang strategis. Minimnya alokasi dana untuk perpustakaan. Anggaran sekolah seringkali lebih diprioritaskan untuk kegiatan pembelajaran atau fasilitas fisik. Pembangunan koleksi buku, peralatan, teknologi perpustakaan menjadi terbatas. Kurangnya sumber daya untuk pelatihan. Tidak ada dana memadai yang mengembangkan keterampilan pustakawan, terutama dalam bidang digital. Banyak pustaka sekolah dasar tidak memiliki anggaran yang memadai pembelian koleksi buku, perangkat teknologi, atau perawatan fasilitas. Sebagian perpustakaan bahkan tidak memiliki gedung khusus untuk ruang strategis yang mengurangi daya tarik dan kenyamanan siswa. Dan nomor 1 ini adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas. Dan kurangnya pekerja yang di sana, Bapak. Kurangnya SDM di sana, Bapak, dan anak sana tidak tertarik, Bapak, tentang perpustakaan. Jadi kalau tempatnya sudah strategis sekali, hanya saja minat bacanya itu masih kurang. Selanjutnya, kurangnya tenaga pekerja yang profesional dan perpustakaan tanpa latar belakang pendidikan perpustakaan. Banyak perpustakaan di SD, salah satunya staf sekolah yang ditegaskan merangkap sebagai pengelola perpustakaan tanpa keahlian khusus di bidang ini. Beban kerja itu diganda, Pak. Dan banyak sekolah perpustakaan juga harus menjalankan tugas administrasi atau pengajaran yang mengurangi fokus pada pengelola perpustakaan. Beberapa perpustakaan sekolah dikelola tenaga tidak profesional atau guru yang ditugaskan tanpa pelatihan khusus di bidang perpustakaan. Hal ini mempengaruhi kualitas layanan pengelolaan koleksi bahan pustaka. Kurangnya tenaga profesional. Dan di SDN 01
Semboro itu Pak, tidak mempunyai tenaga profesional, tidak ada. Jadi di sana itu langsung pekerjaan ganda, bagian pustakaan itu ada dua pekerja, ada yang jadi penjas, jadi olahraga, jadi pustakaan. Itu bukan untuk membersihkan ataupun apa Pak. Nah di sana itu pustakaan, dan di sana itu benar hanya pekerjaan kerajaan ganda. Tapi di sana itu apa ya? Hanya sebatas kuncinya saja, Pak. Kunci dari perpustakaan tersebut, gudang perpustakaan tersebut. Perpustakaan lah. Gudang. Jadi kurangnya tenaga profesional untuk yang ada di perpustakaan tersebut. Jadi hanya guru-guru yang lain yang mau perpustakaan ya udah. Tapi ada yang penjaga tetapnya Pak, seperti ahli kunci dari perpustakaan tersebut. Selanjutnya koleksi buku yang terbatas dan tidak beragam. Koleksi yang ada di sana Bapak, buku-buku sering kali tidak memadai, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Buku-buku yang ada mungkin sudah usang dan tidak bisa dipakai lagi ya, karena makan hewan tak apa gitu Pak. Jadi susah Pak untuk baca di sana, agak gimana gitu ya, makan hewan-hewan itu apa ya, makan rayap itu Pak. Kurang relevan atau tidak menarik bagi siswa. Yang tidak menarik bagi siswa Pak, karena di sana itu lebih keunggul ekstrakurikulernya Pak daripada pustakaannya Pak. Kalau ekstrakurikulernya mantep Pak lah, lumayan lah Pak. Dan minimnya koleksi yang mendukung literasi digital atau buku bacaan berbahasa daerah. Kurangnya koleksi buku yang terbatas. Jadi agak susah di sana Bapak, karena lebih suka ke HP ya, ke gadget atau gawai itu Pak. Lebih suka ke itu karena sekarang mainnya pada digital. Anak kecil-kecil ya mainnya ya seperti itu, main HP. Lebih suka ke itu sih Bapak. Nomor 4, kurangnya infrastruktur yang memadai dan minimnya inovasi dan adaptasi teknologi. Banyak perpustakaan sekolah yang tidak memiliki ruang khusus atau desain yang nyaman. Sebagian besar hanya berupa ruangan kecil yang tidak kondusif untuk membaca. Tidak adanya fasilitas teknologi seperti komputer atau akses internet untuk mendukung literasi digital. Di era digital ini Bapak, perpustakaan dituntut untuk menyediakan akses ke sumber daya elektronik dan kegiatan berbasis teknologi. Namun banyak pustakawan belum mampu memanfaatkan teknologi ini secara optimal karena kurangnya pelatihan atau akses terhadap perangkat teknologi. Jadi di SDN 1 Jember itu Bapak itu kurang Pak, kurangnya teknologi Bapak, kurang di sana teknologi.
Saya pas masuk ke sana, di sana itu tidak ada kayak tentang laptop atau komputer, juga ada Bapak. Hanya sekedar buku dan rak-rak yang lain, itu aja sih Bapak. Dan ruangannya itu sederhana lah. Nah, kalau nggak salah sih kurang dari 20 meter insya Allah Bapak. Kecil kok Bapak, tapi ya sesederhana mungkin lah, kayak hidup kita anjas. Selanjutnya nomor 5, dukungan yang terbatas dari manajemen sekolah atau kurang kolaborasi dengan guru. Di sana keterlibatan kepala sekolah dan guru seringkali kurang optimal dalam mendukung pengembangan perpustakaan, padahal integritas perpustakaan dengan kurikulum seperti dalam kurikulum Merdeka membutuhkan kolaborasi lintas peran yang menciptakan pembelajaran yang berbasis proyek dan literasi guru. Seringkali tidak melibatkan perpustakaan dalam proses pembelajaran, sehingga perpustakaan dianggap hanya sebagai tempat menyimpan buku, bukan sebagai bagian dari pengajaran. Dan dari berkolaborasi dengan guru sih enggak sih Bapak, karena di sana sepertinya ya individu lah. Individu apa ya, sendiri-sendiri lah. SD itu sendiri-sendiri. Kalau kolaborasi sama guru yang lain itu enggak ada Bapak. Dan ya itu hanya penyimpan buku, bukan hanya menyimpan buku saja, tapi masih ada benda-benda yang lain Bapak. Yang kulihat tapi benda-benda yang lain kayak ada kipas yang tidak terpakai itu di atas. Tidak terpakai di atas, dan meja sudah usang gitu. Sudah usang, sangat usang sekali sih. Dan begitulah Bapak, di SDN 01 Sidomulyo Semboro Jember ini Bapak. Sidomulyo 01 Bapak. Dukungan manajemen sekolah, mari kolaborasi dengan guru. Lebih tepatnya gudang sih Bapak. Tapi ada perpustakaan, gudang perpustakaan. Nah ya, gudang dan perpustakaan itu sih. Selanjutnya nomor 6, rendahnya minat kesadaran literasi atau rendahnya minat baca siswa. Dan budaya membaca belum terbangun Bapak. Banyak siswa lebih tertarik pada gawe daripada buku yang ada di perpustakaan tersebut. Kurangnya kegiatan literasi yang menarik, tidak ada program inovatif yang mampu membangun kebiasaan membaca. Banyak siswa dan guru memandang perpustakaan hanya sebagai tempat peminjaman buku, sehingga tidak banyak kegiatan yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran literasi kreatif. Hal ini juga menjadi tantangan dalam menghidupkan perpustakaan sebagai ruang diskusi atau eksplorasi pengetahuan. Rendahnya minat dan kesadaran literasi, rendahnya minat baca siswa. Para siswa di sana, saya ke sana observasi tersebut, saya melihat tempatnya kayak gini. Oh, keterbatasan. Saya lihat buku-buku ya agak usang-usang begitu Bapak. Usang. Kalau dibilang anak-anak ya gak tertarik, ya emang gak tertarik Bapak, karena
lebih suka ke gadget atau ke HP itu Bapak, Google inilah gawai tersebut ya Bapak. Dan kalau tempatnya sudah strategis sekali Bapak, tempatnya itu sudah strategis di samping itu sudah sekolahan ya, samping itu antara kelas 3 dan 4. Nah, tengah-tengah itu ada perpustakaan Bapak, sudah strategis sekali lah. Depan itu lapangan, agak depan sedikit mau gerbang itu ada kantin. Nah, sudah strategis sekali, tapi perpustakaannya itu tidak memadai Bapak, jadi agak gimana gitu ya, kurang lah. Tapi ya usaha dari sana ya udah lumayan gitu Bapak, udah lumayan usaha untuk membangun karakter anak itu sudah ingin membangunkan seperti itu Bapak. Tapi lebih ke anak-anak lebih ke suka ke apa ya guys, ekskul ekstrakurikulernya, jadi kayak itu sih Bapak. 7. Tantangan profesional kebijakan yang tidak optimal. Tidak semua sekolah memiliki kebijakan yang mendukung pengelolaan perpustakaan secara serius. Belum adanya pengawas dan pembinaan yang konsisten dari dinas terkait. Perpustakaan seringkali tidak memiliki akses yang memadai untuk pelatihan pengembangan profesional berkelanjutan, continuing professional developer, yang penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi perubahan kebutuhan literasi dan informasi. Meski demikian, terdapat upaya dari bagian pihak termasuk Kemendikbudristek untuk pembelajaran berbasis proyek serta menyediakan latihan bagi tenaga perpustakaan. Baik, selanjutnya fasilitas dan minat siswa. Tantangan utama fasilitas perpustakaan SD. Fasilitas seringkali tidak memadai, ruang sempit dan perabot kurang, pencahayaannya buruk, dan kurangnya teknologi komputer, internet, audio, visual menghambat kenyamanan, dan akses koleksi buku-buku terbatas, susah dan kurang terawat. Pengelolaan manual dan layanan hanya sebatas meminjam tanpa kegiatan literasi interaktif. Selanjutnya, mengapa siswa jarang memanfaatkan perpustakaan? 1. Minat baca rendah, lebih suka ke gadget atau gawai. Lebih suka ke gawai atau gadget, karena di HP itu semua akses sudah ada gitu Pak. Jadi lebih suka ke gadget lah. Kalau buku jadi biasa aja gitu, langsung ke gawai aja, ke gadget. Selanjutnya, tugas sekolah tidak menuntut pengguna perpustakaan. Biasanya kan ada Pak, ayo kerjakan ini tapi cari ke perpustakaan, tapi anak-anak itu males membaca ya, jadi dia hanya sebatas hampir aja ke perpustakaan tersebut, sudah tahu ini dan ini, sudah pulang pakai gadgetnya. Tugasnya itu bukan langsung dikumpulkan, enggak, itu PR Pak, pas PR itu. Jadi lebih suka ke lebih ke gawai lah. Waktu luang terbatas, lingkungan perpustakaan tidak nyaman.
kurangnya pencahayaan untuk membaca, sangat usang tapi masih bisa dibaca walaupun usang. Ada yang kena hewan seperti rayap ataupun apa, tapi kalau di depan itu kayaknya masih fresh lah, masih bagus lah, tapi masih tetap usang gitu. Paling bagian belakang itu sudah ada yang kena makan rayap ataupun apa gitu. Banyak debu lah. Koleksi buku tidak menarik atau terbaru. Kurangnya promosi dan kegiatan literasi. Kurang promosinya di sana Bapak, dan literasi membacanya ya masih belum terbangun berapa persen gitu Bapak. Terbangun tapi hanya berapa persen gitu. Kurang persepsi bahwa perpustakaan membosankan. Ya begitulah Bapak. Membosankan. Tapi gimana lagi tentang perpustakaan tersebut? Hanya kalau di sana itu pasti ada yang membaca sih, ada, tapi hanya tertentu Bapak. Hanya anak-anak murid tertentu yang baca di situ. Yang suka membaca di situ pasti ke sana Bapak. Tapi yang lain itu pasti suka ke gawai lah, kata suka membaca buku. Ya paling sukanya insya Allah sih yang saya kira baca ya kayak komik ataupun ya kayak buku kecil yang tulisannya apa gitu, novel misalnya. Selanjutnya, peran guru dan kesimpulan. Pemanfaatan perpustakaan oleh guru. Guru dianjurkan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar, tambah kegiatan literasi. Membaca 15 menit pembelajaran berbasis proyek dan mengembangkan keterampilan informasi siswa. Kesimpulannya, ketidakoptimalnya perpustakaan SDN Sidomulyo 01 disebabkan oleh pengelola yang tidak kompeten, fasilitas fisik yang kurang, koleksi buku tidak lengkap, budaya literasi rendah, dan dukungan sekolah terbatas. Perbaikan komprehensif diperlakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau lihat saya masuk di perpustakaan tersebut berantakan Bapak. Ya berantakan seperti hidup kita juga berantakan. Jadi sama-sama sederhana juga. Jadi untuk SDN 01 semoga tetap jaya. Sekian dari saya Bapak. Apabila tutur kata saya tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.